Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaidan Askia, perwakilan kelompok 7, ingin menjelaskan tentang etika profesi advokat. Pembahasan 1. Pengertian profesi advokat. Akar-kata advokat apabila didasarkan pada Kamus Latin Indonesia dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu advocates, yang berarti antara lain yang membantu seseorang dalam perkara, saksi yang meringankan. Menurut English Language Dictionary, advokat dapat didefinisikan sebagai seorang pengacara yang berbicara atas nama seseorang atau membela mereka di pengadilan. Definisi atau pengertian advokat tersebut menunjukkan bahwa cakupan pekerjaan advokat dapat meliputi pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan dan di luar pengadilan. Sedangkan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Sedangkan sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, maka penggunaan istilah advokat di dalam praktiknya belum ada yang baku untuk sebutan profesi tersebut. Departemen Hukum dan HAM menggunakan istilah pengacara dan Pengadilan Tinggi menggunakan istilah advokat dan pengacara, sedangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menggunakan istilah advokat. Di samping itu juga yang menyebut dengan istilah pembela. Pembahasan 2. Pelaksanaan dan penegakan etika profesi advokat berdasarkan hak dan kewajiban yang dirumuskan pada beberapa pasal dari perundang-undangan dan kode etik itu terlihat bahwa advokat memiliki tugas mulia dalam penegakan hukum. Apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan secara benar, maka tak akan muncul istilah mafia yang menyebabkan buruknya citra peradilan. Simpulan bahwa tugas advokat sebagai tugas yang mulia sesuai dengan apa yang diputuskan dalam The World Conference of the Independence of Justice yang menghasilkan Deklarasi Montreal 1983. Salah satu poin deklarasi itu adalah mengenai tugas dan fungsi sosial yang mulia dari seorang advokat. Dengan menelusuri lebih jauh bagaimana para advokat itu dibentuk atau dikonstruksi oleh setting sosial atau situasi kerja apapun, oleh budaya kerja perusahaan, law office, maka akan diperoleh gambaran secara lengkap sebab-sebab perilaku kriminogen advokat. Itu menjadi gejala umum yang ada dalam pikiran para advokat. Pembahasan 3. Macam-macam kode etik advokat. 1. Kode etik advokat dalam menjalankan profesi sebagai penasihat hukum. Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia menyatakan bahwa advokat adalah satu profesi terhormat. 2. Etika kepribadian advokat sebagai pejabat penasihat hukum. 3. Etika melakukan tugas jabatan sebagai penasihat hukum. 4. Etika advokat dalam menjalankan profesi terhadap klien. 5. Etika hubungan sesama rekan advokat sebagai penasihat hukum. 6. Etika pengawasan terhadap advokat melalui pelaksanaan kode etik advokat. 7. Tanggung jawab advokat dalam menjalankan profesi sebagai penasihat hukum sebagai upaya pengawasan advokat. 8. Sinergitas pedoman kode etik advokat dengan tanggung jawab profesi advokat. 9. Perilaku advokat dalam menjalankan profesi sebagai penasihat hukum sebagai upaya pengawasan advokat dalam penegakan. 4. Pembahasan 4. Contoh kasus nyata pelanggaran kode etik advokat dan penyelesaiannya. Dalam sidang kode etik dengan agenda pembacaan putusan terhadap pelanggan kode etik advokat Indonesia terhadap Sulaiman Joyo Mojo di ruang sidang DKD Paredi, Kantor Dewan Pemimpin Nasional, Paredi Green, Sleepy Towers, lantai 11, Jalan S. Parman,
nomor 2224 Jakarta Barat pada Jumat menyatakan Sulaiman Joyo Mojo terbukti melanggar Kode Etik Advokat Indonesia. Mungkin cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.